Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan keadaan sehat tanpa suatu kendala apapun. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan penuh syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bunda Tika Febriani, MPD, selaku dosen mata kuliah teknik konseling, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait dengan case study pendekatan behavior, yang mana anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Ada Anissa Rahayu Sami Asih, Dian Aji Prayoga, dan Ulida Afriani. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi. Langsung saja untuk materi yang pertama akan saya sampaikan. General Overview dan Teori Behavior. Tujuan utama terapi perilaku adalah menghilangkan pola perilaku maladaptif klien dan menggantikannya dengan pola yang lebih konstruktif. Terapis mengidentifikasi pola pikir yang mengarah pada masalah perilaku dan kemudian mengajarkan cara berpikir baru yang dirancang untuk mengubah cara klien bertindak. Selanjutnya, beberapa teknik perilaku utama adalah desensitisasi sistematis, paparan in vivo, metode relaksasi, penguatan, pemodelan, pelatihan keterampilan sosial, program manajemen diri, pendekatan perhatian dan penerimaan, pelatihan perilaku, pembinaan, dan teknik multimodal lainnya. Penilaian dan diagnosis dilakukan di awal untuk menentukan rencana perawatan. Pertanyaan apa, bagaimana, dan kapan digunakan, tetapi bukan pertanyaan mengapa. Selanjutnya, perspektif terapis perilaku multimodal behavior pada kasus root. Terapi multimodal adalah pendekatan berbasis luas, sistematis, dan kompetitif untuk terapi perilaku yang membutuhkan eklektisisme teknis, yaitu penggunaan teknis yang efektif terlepas dari titik asalnya. Orientasi multimodal mengasumsi bahwa klien biasanya terganggu oleh banyak masalah kasus yang harus ditangani dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Selanjutnya, dalam kasus root, lebih dari 3 lusin masalah spesifik dan saling terkait dalam diidentifikasi menggunakan metodologi basic ID yang berorientasi pada pengobatan. Yang pertama ada gelisah, menghindari kontak mata, dan berbicara cepat, pola tidur yang buruk, kecenderungan untuk mudah menangis, makan berlebihan, berbagai perilaku menghindar. Kedua, mempengaruhi kecemasan, panik, terutama di kelas dan di malam hari ketika mencoba untuk tidur. Depresi, ketakutan akan kritik dan penolakan, rasa bersalah, agama, perasaan terjebak, penyangkalan diri. Ketiga ada sensasi, pusing, palpitasi, kelelahan dan kebosanan, sakit kepala, kecenderungan untuk menyangkal, menolak atau menekan seksualitasnya, makan berlebihan sampai mual. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan multimodal mengasumsikan bahwa hasil pengobatan yang langgeng memerlukan kombinasi berbagai teknik, strategi, dan modalitas. Terapis multimodal bekerja dengan individu, pasangan, dan keluarga sesuai kebutuhan. Gaya terapis, misalnya tingkat pengarahan dan dukungan, bervariasi sesuai dengan kebutuhan klien dan situasi. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ulida Afriani. Kepada Ulida dipersilahkan.
Yang ketiga, terapis perilaku lain dari terapis behavior pada kasus Ruth. 1. Perilaku bukan hanya sesuatu yang dapat kita lihat seperti tindakan nyata, tetapi juga mencangkup proses internal, kognisi, citra, keyakinan, skema, dan emosi. 2. Ilmu saraf semakin menunjukkan bagaimana perilaku dipengaruhi oleh berbagai bagian otak dan oleh kabel saraf-saraf setiap orang. Beberapa di antaranya bersifat genetik, tetapi sebagian besar perilaku manusia terjadi melalui pembelajaran. 3. Terapi perilaku bergantung pada bukti. Pendekatan ini ditandai dengan hasil dan data. 4. Terapi perilaku mengakui pentingnya individu, lingkungan individu, dan interaksi antara orang tersebut dan lingkungannya dalam memfasilitas perubahan. Proses umum yang terlibat dalam terapi perilaku meliputi 1. Membangun hubungan terapeutik. Terapis perilaku menekankan pentingnya hubungan terapeutik. Hal ini dianggap perlu tetapi tidak cukup untuk memengaruhi perubahan terapeutik. Dalam banyak kasus, terapis perilaku mengakui bahwa semua konseling adalah interpersonal atau antara orang-orang. Akibatnya, keterampilan hubungan yang baik adalah suatu keharusan. 2. Menilai masalah dan isu klien dalam kerangka kontekstual. Melakukan penilaian individu menyeluruh dengan setiap klien yang saya lihat. Penilaian perilaku bersifat multi-level, multikultural, dan multimetode. 3. Identifikasi dan definisikan target perubahan atau tujuan hasil. Terapis perilaku menghabiskan banyak waktu untuk melakukan penilaian menyeluruh banyak klien mereka. Alasannya adalah untuk memungkinkan klien mengidentifikasikan dan menentukan target yang relevan dari perubahan dan tujuan hasil. 4. Memilih dan menerapkan strategi intervensi berbasis bukti. Proses penetapan tujuan penting dalam terapi perilaku karena membantu menentukan cara terbaik untuk membantu klien mendapatkan hasil yang mereka inginkan. 5. Monitor dan evaluasi kemajuan menuju tujuan saat klien bekerja dengan berbagai intervensi. Terapis memantau dan mengevaluasi kemajuan dan yang dibuat menuju target perubahan yang teridentifikasi. 6. Persiapan untuk pengakhiran pencegahan kekambuhan dan tindak lanjut. Fitur penting dari terapi perilaku adalah efikasi diri, yang berarti klien memiliki keyakinan pada kemampuan mereka sendiri untuk mengelola dan mempertahankan perubahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Rahayu. Dipersilakan. Penerapan pendekatan perilaku dengan Ruth. Membangun hubungan terapi dan penilaian awal sebagai konselor Ruth, menilai kekhawatiran dan konteks Ruth, mengonseptualisasikan kasus Ruth, identifikasi dan definisi tujuan dengan asumsi Ruth, dan terapis setuju pada konseptualisasi masalah-masalahnya, kemudian mengidentifikasi dan menentukan target perubahan atau tujuan hasil, memilih dan menerapkan intervensi berbasis bukti dan mengevaluasi kemajuan menuju tujuan terapis, memiliki gagasan tentang bagaimana dan di mana harus mulai bekerja dengan Ruth dalam rencana aksinya. Relaksasi otot progresi, restrukturisasi kognitif, paparan interoceptif, biblioterapi dan intervensi dukungan kelompok dan sosial. Dalam buku Kehidupan Seorang Wanita, Ruth belajar tentang konsep kodependensi dan bagaimana pengasuhannya yang berlebihan terhadap suami dan anak-anaknya telah menghambat pertumbuhan dan perkembangannya sendiri. Pembentukan dan kemanjuran diri mengintegrasikan konsep-konsep ini ke dalam konseling, menggunakan pembentukan atau pemikiran berturut-turut menuju hasil yang diinginkan, untuk membantu Ruth mengidentifikasi dan mengembangkan cara-cara di mana dia dapat memanfaatkan gelar mengajarnya untuk bayaran di luar rumah.
persiapan untuk rujukan, pengakhiran, pencegahan, kekambuhan, dan tindak lanjut masalah terakhir Ruth melibatkan ketidakpuasan perkawinan. 4. Pekerjaan Jericho Ray dengan Ruth dari perspektif perilaku. Asumsi dasar dari pendekatan perilaku adalah bahwa terapi paling baik dilakukan secara sistematis. Meskipun terapi perilaku mencakup berbagai prinsip dan prosedur terapeutik, kesamaannya adalah komitmen terhadap objektivitas dan evaluasi. Ruth dan terapis menemukan dua area masalah yang ingin dia fokuskan. Pertama, dia sering merasa tegang sampai panik dan ingin belajar cara untuk rileks. Yang kedua yaitu dari sudut pandang hubungan interpersonalnya, dia tidak memiliki keterampilan untuk meminta apa yang dia inginkan dari orang lain. Dia kesulitan mengungkapkan sudut pandangnya dengan jelas dan dia sering menerima proyek yang tidak ingin dia terlibat. Proses terapi. 1. Mempelajari teknik manajemen stres. Ruth menunjukkan bahwa salah satu prioritasnya adalah mengatasi ketegangan dengan lebih efektif. Terapis memintanya untuk membuat daftar semua area spesifik yang dia temukan membuat stres, dan terapis mendiskusikan dengannya bagaimana caranya sendiri harapan dan self-talk-nya berkontribusi terhadap stresnya. Kami kemudian mengembangkan program untuk mengurangi ketegangan yang tidak perlu dan untuk menangani secara lebih efektif. 2. Belajar bagaimana mengatakan tidak. Ruth memberitahu bahwa dia memberi kepada semua orang terapi sulit untuk meminta apapun untuk dirinya sendiri. Mereka telah mengerjakan masalah terakhir dengan beberapa keberhasilan. 5. Pertanyaan untuk refleksi. 1. Apa pendapat Anda tentang pendekatan multimodal Dr. Lazarus sebagai penilaian sebagai cara untuk memulai terapi? Kemudian, bagaimana pendekatan Dr. Comir terhadap penilaian berbeda dari pendekatan Lazarus? Yang kedua yaitu, apa saja filter yang paling Anda sukai dari pendekatan Dr. Lazarus? Kemudian, tentang pendekatan Dr. Comir, dan yang terakhir yaitu tentang pendekatan saya dalam bekerja dengan Ruth. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Padanya kami persilahkan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Untuk teman-teman sekalian, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Di sini kami membuka untuk 6 penanya. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.